Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Lawrencia dan NPM 24110298. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengestimasi model regresi menggunakan software If-Use sekaligus menginterpretasikannya hasil output estimasinya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 pada proyek 1. Nah, pada video saya yang pertama ini saya akan menggunakan data tabel 7.5. Di sini ada data tabel 7.5, yaitu data mengenai tambahan nilai jam kerja dan input kapital pada sektor industri di Amerika Serikat tahun 2005. Nah, data yang digunakan merupakan data cross-section yang terdiri dari 51 observasi. Nah, sehingga setiap observasinya mempresentasikan unit data pada satu periode waktu yang sama, yaitu tahun 2005. Nah, melalui data ini kita akan melihat bagaimana pengaruh jam kerja dan input kapital terhadap nilai pada sektor industri. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari memasukkan data ke dalam Ifuse, melakukan estimasi beberapa model regresi, seperti model linear, double log, log-log, dan line log, dan juga kuadratik, hingga menjelaskan cara membaca serta menginterpretasikannya hasil output estimasinya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu proses pengolahan data estimasi model regresi menggunakan eFuse. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita klik File, New, kemudian Work File. Kemudian karena data yang kita miliki merupakan data cross section, kita pilih unstructured, jumlah observasinya sebanyak 51. Nah, tetapi ini disesuaikan dengan data yang kalian miliki ya. Kemudian begini tampilannya setelah masuk. Kemudian untuk memasukkan datanya kita pilih quick, kemudian empty group. Kita, kita scroll ke atas. Kemudian kita kopikan datanya tadi. Kita salin di sini. Kemudian kita beri nama group one contohnya. Nah, yang pertama kita akan mengestimasi regresi melalui model linear. Pertama kita klik Y, kemudian sambil tekan Ctrl, kita klik L dan K, di kanan open dan juga as equation. Nah, untuk C-nya kita pindahkan ke samping Y. Kemudian di sini metodenya ls, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, jadi pada tabel ini ditampilkan hasil estimasi regresi linear dengan variabel dependent Y dan jumlah observasi sebanyak 51 data. Baik, berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 233, 621,6 ini ditambahkan dengan 47,98 736L ditambah dengan 9,951 891 K. Nah, jadi selanjutnya kita interpretasikan masing-masing koefisiennya. Nah, konstan sebesar 233, 621,6 ini menunjukkan bahwa ketika variabel L dan K bernilai 0, maka nilai Y itu diperkirakan sebesar 233, 621,6. Nah, namun konstantanya ini tidak signifikan karena nilai tes statistiknya itu 0,18649 dengan probabilitas yaitu eh, 0,8526. Oh ya, maaf tadi tes statistiknya itu sebesar 0,186,843. Nah, kemudian koefisien variabel L-nya itu sebesar 47,98 yang bernilai positif sehingga menunjukkan adanya pengaruh positif antara L terhadap Y. Artinya setiap kenaikan L sebesar satu satuan akan meningkatkan Y sebesar 47,98 satuan dan asumsi variabel lain tetap. Nah, selanjutnya, koefisien variabel K sebesar 9,951 juga bernilai positif, eh, yang berarti terdapat pengaruh positif antara K terhadap Y. Nah, artinya setiap kalinya K sebesar satu satuan akan meningkatkan Y sebesar 9,951 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap pada uji T-nya. Variabel L-nya itu
probabilitasnya itu sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Artinya, secara parsial variabel L ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, begitu pula variabel K dengan probabilitas 0,00, eh, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Artinya variabel K juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Nah, pada uji F-nya, nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel L dan K itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, di sini nilai R square-nya itu sebesar 0,981, eh, yang menunjukkan bahwa 98,11% itu variasi Y dapat dijelaskan oleh model. Nah, sedangkan sisanya 1,89% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di sini ada Durbin-Watson sebesar 1,684519. Nah, yang mendekati angka 2. Nah, menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius sehingga model regresi linear ini dapat dikatakan dengan baik. Nah, jadi itu merupakan hasil dari estimasi dan juga interpretasi melalui model linear. Nah, selanjutnya kita simpan datanya dan mengklik name. Kita beri nama linear. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencari em, estimasi regresi melalui model double log. Nah, dengan cara kita salin eh, hasil estimasi linear ini dengan mengklik objek, kemudian copy objek. Nah, kemudian kita klik estimate. Nah, pada eh, variabel Y, L, dan K-nya itu kita tambahkan log. Nah, setelah selesai kita simpan, klik OK. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, pada tabel ini ditampilkan hasil estimasi regresi model double log dengan variabel dependen berupa logaritma dari Y dan jumlah observasi sebanyak 51 data. Nah, berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi yaitu eh 3,8876 ditambah dengan 0,468332 log L ditambah dengan 0,521279 log K. Nah, konstanta sebesar 3,8876 ini menunjukkan titik potong garis regresi pada sumbu Y. Nah, secara teknis itu, jika variabel tenaga kerja dan modal bernilai konstan, maka nilai logaritma natural dari Y diperkirakan sebesar 3,8876. Nah, kemudian koefisien variabel log-nya sebesar 0,468332. Nah, bernilai positif sehingga menunjukkan adanya pengaruh positif antara L terhadap Y. Artinya setiap kenaikan L sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar 0,468332% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian koefisien variabel log-nya itu sebesar 0,5212 yang bernilai positif, yang berarti terdapat pengaruh positif antara K terhadap Y. Nah, artinya setiap kenaikan K sebesar 1% itu akan meningkatkan Y sebesar 0,52129 persen eh dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, pada uji T ini variabel log L-nya itu memiliki probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Artinya secara parsial variabel log itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, begitu pula dengan variabel log K dengan probabilitasnya 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Artinya variabel lokal juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Nah,
Kemudian pada uji F, eh, diperoleh probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan H-nya diterima. Ini berarti variabel L dan K itu secara simultan berpengaruh terhadap Y. Kemudian R square sebesar 0,964175 yang menunjukkan bahwa 96,42% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 3,58% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya di sini ada Durbin Watson sebesar 1,94, 63,87. Nah, yang sangat mendekati angka 2 menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami autokorelasi sehingga model double lock ini tergolong sangat baik. Nah, kemudian eh, eh, ini merupakan hasil estimasi dan juga interpretasi dari hasil regresi model double. Nah, kemudian kita simpan dengan mengklik name, kita kasih nama. Nah, selanjutnya kita akan eh, mengestimasi melalui model Linlock. Nah, caranya adalah dengan mengcopy hasil estimasi double lock ini dengan mengklik objek, kemudian copy objek. Nah, kemudian kita estimate. Nah, untuk y-nya itu kita hilangkan locknya. Kemudian kita simpan, oke. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi pada tabel ini ditampilkan hasil regresi model log, di mana variabel dependen yang digunakan adalah Y, sedangkan variabel independennya menggunakan bentuk logaritma log L dan log K. Nah, berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi, yaitu Y sama dengan negatif eh, 2,87 ini, ditambah dengan eh, 1301079 log L ditambah dengan 1282433 log K. Nah, konstanta sebesar ini atau sebesar 2 min 287039112,85 ini eh, menunjukkan nilai estimasi Y jika log L dan log K-nya itu bernilai nol secara statistik. Nah, nah, kemudian koefisien variabel log sebesar 1301079 ini bernilai positif sehingga menunjukkan adanya pengaruh positif antara terhadap Y. Artinya setiap kenaikan L itu sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar eh, 1301079 ini. Nah, dengan asumsi variabel lainnya tetap ya. Kemudian selanjutnya koefisien variabel lokalnya sebesar eh, 12.182.433. Nah, eh, yang juga bernilai positif, yang berarti terdapat pengaruh positif antara K terhadap Y. Artinya setiap kenaikan K sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar 121.824,33 satuan. Nah, nah, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, pada uji T-nya itu variabel log L-nya memiliki probabilitas 0,00 salah. Pada uji T-nya itu variabel log L memiliki probabilitas sebesar 0, eh, koma 2368. Nah, yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 itu diterima dan H-nya ditolak. Artinya secara parsial variabel log L ini tidak berpengaruh signifikan terhadap
Y. Begitu pula dengan variabel lokalnya. Dengan probabilitas 0,2578 yang juga lebih besar dari 0,05 sehingga nolnya itu diterima dan hanya ditolak. Artinya variabel lokal juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun pada uji F-nya ini nilai probabilitasnya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga nolnya itu ditolak dan hanya diterima. Ini berarti secara simultan variabel L dan lokal ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, nilai R square sebesar 0,5900879 ini menunjukkan bahwa 59,09% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 40,91%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di sini ada Durbin Watson sebesar 2,3504171. Nah, sedikit ada di angka 2 menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi negatif yang lemah. Namun, model masih dapat dikatakan cukup baik. Nah, jadi begitu hasil estimasi dan juga interpretasi dari hasil uji Linlock. Nah, kemudian kita simpan dan mengklik name, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengestimasi melalui model Log-Lin ya, yaitu dengan cara menyalin hasil estimasi double log, klik objek, copy objek. Nah, kemudian kita estimate. Nah, di sini variabel L dan K-nya dihilangkan log-nya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, pada tabel ini ditampilkan hasil estimasi regresi model log-lin. Nah, di mana variabel dependen menggunakan bentuk logaritma yaitu log Y, sedangkan variabel independennya adalah L dan K dalam bentuk linear. Nah, berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi yaitu log Y sama dengan 15,87,550 ditambah dengan ini 2,50 kali 10 pangkat minus 6 L. Nah, ditambah dengan 5,26 dikali 10 eh, pangkat minus 8K. Nah, ini. Nah, kemudian konstanta sebesar 15,8755 ini adalah nilai rata-rata log Y ketika seluruh variabel independennya bernilai 0 ya. Kemudian koefisien variabel L-nya ini sebesar ini bernilai positif sehingga menunjukkan adanya pengaruh positif antara L terhadap Y. Artinya setiap kenaikan L sebesar satu satuan itu akan meningkatkan Y sebesar 0,00025% dan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, selanjutnya koefisien variabel K-nya yang ini sebesar ini juga bernilai positif, yang berarti terdapat pengaruh positif antara K terhadap Y. Artinya setiap kenaikan K sebesar satu satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,0000526% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, pada uji T, probabilitas sebesar pada uji T variabel L-nya ini memiliki probabilitas sebesar 0,0152 ini yang lebih kecil dari 0,05 sehingga nolnya itu ditolak dan hanya diterima. Artinya secara parsial variabel L ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan sedangkan variabel K-nya itu memiliki probabilitas 0,7035. Nah, yang lebih besar dari 0,05 ya. Sehingga H0 itu diterima dan HA-nya ditolak. Artinya secara parsial variabel K tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun pada uji F, kita lihat di sini, probabilitas sebesar 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga 0 itu ditolak. Eh,
dan H-nya diterima, ini berarti secara simultan variabel L dan K itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian R square-nya sebesar 0,60 yang menunjukkan bahwa 60,58% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 98,42% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di sini ada Durbin-Watsonnya sebesar 2,28 yang sedikit lebih besar dari angka 2 menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi negatif yang lemah, namun model ini masih tergolong cukup baik ya. Nah, jadi begitu hasil estimasi dan juga interpretasi hasil regresi model Locklead. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengestimasi regresi menggunakan model kuadratik. Nah, caranya kita menyalin model linearnya. Pick object, copy object. Nah, kemudian kita estimate. Nah, di sini kita tambahkan L, topi, 2. Salah ya. L, topi 2, dan K, topi 2. Jadi begini. C, L, K, L, pangkat 2, K pangkat 2. Klik OK. Nah, jadi ini hasilnya. Eh, Pada tabel ini ditampilkan hasil estimasi regresi model kuadratik di mana variabel dependen yang digunakan adalah Y dengan jumlah observasi sebanyak 51 data. Nah, berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 23,546,36 ini ditambahkan dengan 46,45 L ditambah dengan 10,35,348 ini ditambah dengan 5,32 dikali 10 pangkat minus 7 L kuadrat dikurangi 2 eh, dikurangi atau min 2,76 kali pangkat minus 8 K kuadrat. Nah, konstanta sebesar eh, 23,546,36 ini artinya jika variabel L dan K bernilai 0, maka Y itu diperkirakan sebesar 23,546,36 unit. Nah, kemudian koefisien variabel L itu sebesar 46,45 bernilai positif sehingga menunjukkan adanya pengaruh positif antara L terhadap Y. Artinya setiap kenaikan L sebesar satu satuan itu akan meningkatkan Y sebesar 46,45 satuan. Nah, selanjutnya koefisien variabel K-nya itu sebesar 10,35 348 ini juga bernilai positif yang berarti terdapat pengaruh positif antara K terhadap Y. Artinya setiap kenaikan K sebaik satu satuan itu akan meningkatkan Y sebesar 10,35 satuan. Nah, untuk variabel L kuadratnya ini sebesar ini koefisiennya bernilai positif untuk menunjukkan pola hubungan eh, kuadratik positif atau cekung ke atas. Sedangkan variabel K kuadrat ini bernilai negatif yang menunjukkan pola kuadratik negatif atau cekung ke bawah. Dan pada uji T, variabel L sebesar 0,008 eh, 4 ini yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Nah, artinya secara parsial variabel L ini eh, berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, begitu pula dengan variabel K yaitu sebesar 0,0001. Nah, lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Nah, artinya variabel K berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun variabel L kuadrat dan K kuadratnya ini
lebih besar dari 0,05 ya. Nah, sehingga keduanya tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Nah, selanjutnya pada uji F, probabilitasnya itu sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Dan ini berarti seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, nilai R square sebesar 0,981 ini menunjukkan bahwa 98,11% variasi atau variabel Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 1,89% persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di sini ada Durbin Watson sebesar 1,69734 yang mendekati angka 2 menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius sehingga model ini dapat dikatakan cukup baik. Nah, selanjutnya eh, saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi menggunakan data restoran Woody ini. Itu penjualan dari 33 cabang restoran yang digunakan untuk melihat pengaruh tingkat kompetisi, populasi, pendapatan terhadap tingkat penjualan. Nah, analisis ini meliputi interpretasi matriks korelasi, hasil estimasi regresi, serta analisis grafik aktual, fitat, dan residual berdasarkan output reviews. Nah, jadi ini datanya kita bisa salin. Nah, kemudian langsung saja ya kita mulai. Oke, seperti tadi kita ke file, ke new dan juga work file. Nah, karena data yang digunakan eh, merupakan data cross section, kita gunakan unstructured dan juga observasi slide 33. Nah, ini disesuaikan ya dengan data yang kalian miliki. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada residu dan juga ini ya. Nah, kemudian untuk memasukkan datanya, kita klik quick dan juga empty group. Kita scroll ke atas, kita pastekan. Nah, ini bisa kita simpan di sini dengan nama grup one, kemudian klik OK. Nah, untuk mencari matriks korelasinya, kita kopikan terlebih dahulu saja ya. Copy objek, kemudian kita klik view, kemudian covariance analysis. Kita hilangkan centang pada covariance dan checklist pada correlation. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, matriks korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear atau dua variabel. Nah, berdasarkan data yang diolah, eh, kita dapat ini ya. Nah, penjualan Y dan pendapatan atau penjualan Y dan pendapatan I memiliki nilai korelasi sebesar 0,53722. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan positif antara hubungan positif yang sangat kuat. Nah, artinya semakin tinggi pendapatan, maka masyarakat di suatu lokasi semakin tinggi pula volume penjualan restoran. Nah, selanjutnya ada penjualan atau Y dan populasi P. Nah, itu sebesar 0,392568. Nah, artinya Denny nilai korelas, memiliki nilai korelas, memiliki hubungan positif yang moderat. Berarti tambahan jumlah eh, penduduk di sekitar lokasi berkontribusi pada peningkatan penjualan. Kemudian di sini ada penjualan atau Y dan kompetisi N memiliki nilai korelasi sebesar min 0,144225. Nah, tanda negatif ini sesuai dengan kategori teori ekonomi bahwa keberadaan pesaing cenderung menurunkan volume penjualan. Nah, kemudian korelasi antar variabel bebas N dan P
yaitu sebesar eh, 0,726251 ini, artinya terdapat pengaruh korelasi positif yang kuat sebesar 0,726251 ini antara jumlah penduduk dan jumlah kompetitor. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa para pesaing biasanya itu terkonsentrasi di wilayah yang memiliki populasi tinggi. Nah, selanjutnya untuk mencari analisis regresinya seperti biasa, kita klik Y, Ctrl N, P, I, klik kanan, open as equation. Nah, C-nya pindahkan sebelah Y. Kemudian di sini metode pilih LS, kemudian klik OK. Nah, jadi persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan 102, 192,427682 ini dikurang min 9074,674 ditambah 0, eh min 9074,674 N ditambah dengan 0,35466 8 P ditambah dengan 1,287923 I. Nah, konstanta sebesar 102,192,4 ini berarti jika kok jumlah kompetisi, populasi, dan pendapatan bernilai 0, maka rata-rata volume penjualan kotor diperkirakan sebesar 102,192,4 unit. Nah, koefisien kompetisi sebesar min 97,674 ini artinya setiap penambahan satu pesaing langsung eh, dalam radius 2 mili akan menurunkan volume penjualan sebesar 9,074,674 unit dengan asumsi variabelnya itu konstan. Nah, kemudian koefisien populasinya sebesar 0,3546 ini artinya setiap penambahan satu orang penduduk dalam radius 3 mil akan meningkatkan volume penjualan sebesar 0,35468 unit. Nah, dan asumsi variabelnya konstan. Nah, kemudian koefisien pendapatan I-nya sebesar 1,287923 ini artinya setiap kenaikan satu unit pendapatan rata-rata jumlah rumah rata pendapatan rata-rata jumlah rumah tangga akan meningkatkan volume penjualan sebesar 1,2879 ini unit dengan asumsi variabel lainnya itu konstan. Nah, kemudian ujian hipotesisnya variabel N-nya memiliki probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Artinya kompetisi itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, kemudian variabel P memiliki probabilitas 0,00 kurang dari 0,5, maka adalah itu ditolak dan HA yang diterima. Artinya populasi itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Kemudian variabel I-nya ada 0,0246 lebih kecil dari 0,05, maka handle itu ditolak dan hanya diterima. Artinya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, uji hipotesis atau uji F-nya itu nilai probabilitas sebesar 0,000003 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka handle itu
ditolak dan hanya diterima secara bersama-sama. Variabel kompetisi, populasi, dan pendapatan itu memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap volume penjualan. Nah, R square ini sebesar 0,618154 ini eh, artinya eh, sebesar 5 sorry, sorry. Nah, nilai adjusted R square-nya sebesar 0,578653 ini artinya sebesar 57,86 variase volume penjualan kotor dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini. Nah, sisanya sebesar 42,14 itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nah, Durbin Watson-nya sebesar 1,758. Karena nilai ini berada di rentang angka 2, maka model ini dinyatakan bebas dari masalah dan juga autokorelasi sehingga hasil estimasi ini bersifat efisien. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafiknya, grafik aktual, vitat, dan residualnya. Nah, dengan cara kita klik pada, oh ini kasih nama dulu ya. Ini kasih nama dulu. Nah, kemudian kita ke ini, para kita salin aja ya, copy object. Nah, kemudian kita ke view, kemudian ke aktual. Nah, jadi ini. Mana ini ya? Lihat kita. Nah, kita tarik kelihatan semua tuh. Nah, pada bagian analisis grafik, aktual, vitat, dan residual dapat kita lihat bahwa grafik aktual ini menunjukkan nilai penjualan restoran yang sebenarnya berdasarkan dari data observasi eh, sebanyak 33 ya dari data Woody, sedangkan sorry. Pada bagian analisis grafik aktual, vitat, dan residual dapat dilihat bahwa grafik aktual menunjukkan nilai penjualan restoran yang sebenarnya berdasarkan data observasi dari tiga cabang restoran Woody, sedangkan grafik vitat menunjukkan nilai penjualan hasil estimasi yang diperoleh dari regresi. Nah, dari grafik tersebut, nah, grafik ini terlihat bahwa garis Viteto itu cenderung mengikuti pola garis aktual, baik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penjualan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup baik dalam menjelaskan perubahan data aktual. Dengan kata lain, variabel tingkat kompetisi, populasi, dan pendapatan mampu menjelaskan sebagian besar variasi tingkat penjualan restoran. Nah, selain itu, nilai adjusted R square tadi sebesar 0,5786 tadi menunjukkan bahwa sekitar 57,8% itu eh, eh, variasi penjualan dapat dijelaskan
oleh modal, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya pada grafik residual terlihat bahwa eh, nilai residual menyebar di sekitar garis nol ya. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa selisih antara data aktual dengan hasil estimasi relatif kecil sehingga model itu memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Dan dari sisi ekonometrika, penyebaran residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi linear yang digunakan itu sudah cukup sesuai dan tidak mengalami masalah eh, spesifikasi yang serius. Dan secara keseluruhan, grafik actual fitted dan residual menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan tingkat penjualan. Nah, jadi sekian informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.